Hello guys, welcome back to my channel Yusuf 16. Dan selalu jaga kesehatan kalian, dan selalu cuci tangan, pakai sabun ataupun hand sanitizer. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe dan like video saya, mohon di subscribe dulu dan like sebanyak-banyaknya agar saya bisa berkarya lebih jauh ke depannya. Dan untuk video saya saat ini, saya akan membuat video bertema pendidikan kewarganegaraan. Jadi mohon maaf apabila videonya tidak bagus karena saya masih dalam pelatihan, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari 12 BDP. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Macam-macam ancaman di bidang IPLEK SOS Buthankam. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Kedua, ancaman di bidang politik. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 2, 3. Ancaman di bidang ideologi. Berdasarkan hukum yang berlaku, Republik Indonesia adalah sebuah negara yang dimana menolak akan komunisme dan Zionis. Akibat dari hal tersebut, Indonesia akan memberikan pengaruh bagi negara yang dimana menganut sistem komunisme dan juga Zionisme. Akan tetapi, meskipun itu tertulis secara hukum, tetapi dewasa kini masyarakat Indonesia sendiri memiliki kesulitan untuk terbebas dari jenis pengaruh paham lainnya yang berada di dunia, seperti liberalisme, meskipun banyak negara yang mendukung adanya sistem liberalisme. Kedua, ancaman di bidang politik. Pada kondisi ini, ancaman dari bidang politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Sebagaimana contoh yang berasal dari luar negeri adalah sebuah tindakan provokatif yang bertujuan untuk melakukan sebuah intimidasi, provokasi, hingga sebuah aksi untuk melakukan blokade politik yang dimana bersifat non-militer. Untuk ancaman politik dalam negeri adalah sebuah kegiatan yang dimana memiliki sifat untuk menurunkan sebuah pemerintahan yang sah dan pada saat itu sedang berkuasa. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Contohnya adalah datangnya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Perekonomian Indonesia dikuasai oleh pihak luar negeri. Kemudian terjadinya persaingan bebas yang kemudian akan membuat munculnya pihak dari pihak ekonomi yang menang. Terjadi pengurangan subsidi pada sektor ekonomi masyarakat, membuat perkembangan ekonomi Indonesia mundur dalam jangka waktu yang tergolong panjang. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Contohnya yaitu gaya hidup konsumtif, gaya hidup hedonisme, sikap hidup individualisme, gaya westernisasi, memudarnya sifat gotong royong, lunturnya agama dan sosial masyarakat. Yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah sebuah ancaman di mana akan membuat timbulnya konflik dan teror yang bersifat sara. Sekian.